Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah minuman hangat mampu untuk menghilangkan lemak dari tubuh kita. Jadi banyak sekali orang yang berpikiran bahwasanya ketika kita mengkonsumsi minuman hangat ya, itu mampu lunturkan lemak atau mampu membakar lemak, membuang lemak, mengubah lemak menjadi otot misalnya, atau menghilangkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Saya pernah membahas sebaliknya juga, apakah es mampu membuat tubuh kita lebih gemuk dan sebagainya. Nah, video ini akan membahas tentang poin yang pertama tadi, apakah minuman hangat ya, minuman panas begitu mampu untuk menurunkan atau membuang lemak di dalam tubuh kita. Jawaban simpelnya tidak ya. Jadi tidak serta-merta minuman hangat itu mampu menghilangkan lemak dari tubuh kita. Jadi kita berpikir bahwasanya hal tersebut bisa terjadi. Kenapa minuman hangat itu bisa diklaim sebagai apapun minumannya ya, jadi atau mungkin air putih ya, banyak orang yang, atau teh tawar hangat gitu, atau kopi pahit misalnya yang hangat gitu bisa menurunkan atau menghilangkan lemak dari tubuh kita. Nah, kita sering ya misalnya peralatan makan, piring atau wajan yang menempel, ada lemak di sana, ada kotoran lemak di sana. Nah, ketika kita menggunakan air hangat gitu ya, biasanya lemak itu lebih mudah untuk keluar ya. Jadi atau hilang atau tidak lagi menempel di alat-alat masak tersebut atau alat makan tersebut. Nah, itu menjadikan diri kita berpikir ya, atau kalian yang punya pemikiran yang sama berkaitan dengan itu tadi ya, lemak yang bisa hilang hanya karena air hangat itu kebanyakan dari situ gitu. Jadi banyak sekali ya lemak-lemak yang sangat sulit begitu ya hilang, menempel di ya peralatan-peralatan makan tadi itu bisa langsung luntur semacam seperti itu. Atau mungkin kita pernah ya tangan kita menempel minyak atau ya habis makan sambal yang ada minyaknya ya, atau lemak gitu, atau makan gorengan dan sebagainya ya, kita membasuh tangan kita dengan kobokan ya, di Indonesia itu sering kobokan, dan kalau kobokannya hangat airnya itu lebih bersih dibandingkan kobokan yang airnya dingin seperti itu. Atau ya kita sering melihat ya kuah sop begitu, atau makanan-makanan yang ada lemaknya gitu ya, ketika dingin itu lemaknya muncul ya, ada putih-putih semacam seperti itu ya, ada yang nyebutnya gajih ya, lemak itu. Nah, ketika dipanaskan, lemak itu seperti menghilang ya, atau mencair gitu. Di sup itu biasanya semacam seperti itu. Kalau supnya dingin, itu di atasnya itu ada kayak semacam putih-putih lemak gitu ya. Nah, ketika dipanaskan, dihangatkan, itu putih-putih itu akan menghilang. Nah, itu juga masuk ke dalam pikiran kita. Kita mencernanya bahwasanya panas, hangat ya, suhu yang lebih tinggi itu bisa memberikan efek yang dimana lemak itu akan hilang seperti itu. Nah, sebetulnya lemak itu tidak serta-merta hilang, dia hanya ya yang tadinya menggumpal itu karena di suhu tertentu. Nah, ketika dia dipanaskan, dihangatkan, lemak itu masih ada di makanan tersebut. Terus kemudian ya, air hangat itu ya sebetulnya ketika kita konsumsi ke dalam tubuh kita itu juga akan mengalami kondisi di mana suhunya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi sistem pencernaan kita punya kemampuan untuk menurunkan atau menaikkan
entah itu makanan atau minuman atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ke sejumlah suhu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi makanan panas, minuman panas, demikian halnya juga minuman dingin itu juga akan mengalami penyesuaian suhu. Jadi tidak serta-merta dia terus kemudian menghancurkan lemak dan sebagainya. Dan lagi, kebanyakan lemak tubuh kita itu kan bukan di sistem pencernaan. Sistem pencernaan memang ada kandungan lemaknya, tapi lemak yang baru saja dari apa yang kita makan, seperti itu. Nah, banyak sekali lemak-lemak yang menempel di beberapa bagian tubuh, ya, dan itu tidak terjangkau oleh minuman hangat yang kita minum. Minuman hangat yang kita minum ini kan cuman ya melewati tenggorokan sampai ke perut, lambung gitu ya, dan di situ pun sudah mengalami penyesuaian suhu seperti itu. Mungkin ya melunturkan menghilangkan lemak di kerongkongan ya, saluran pencernaan, kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Tenggorokan di pernafasan. Kalau minumannya masuk ke tenggorokan kita tersedak kayak gitu. Seperti itu gitu. Jadi di pencernaan kita pun akan mengalami penyesuaian suhu seperti itu. Dan ya kita tidak bisa dengan yang katakanlah hanya sekedar memberikan rasa hangat atau menaikkan suhu dengan cara menempelkan air hangat misalnya di beberapa bagian tubuh yang mengandung lemak. Tidak semudah itu gitu, karena suhunya juga harus tinggi, dan cara yang paling mungkin dilakukan ya menaikkan suhu dari dalam, misalnya dengan melakukan aktivitas fisik ya, supaya tubuh kita meningkat suhunya. Nanti akan ada pembakaran lemak tersebut. Jadi tidak hanya sesimpel dengan meminum minuman hangat seperti itu ya. Jadi air putih hangat, banyak yang berpikiran semacam seperti itu, atau jeruk anget seperti itu. Paling mentok mereka ya bisa sekali lagi menghilangkan lemak, melunturkan lemak di saluran pencernaan kita, itu pun tidak maksimal. Dan ya yang perlu diperhatikan, problem kita sekali lagi ya bukan hanya lemak ya. Jadi makanan yang berupa lemak itu bukan hanya itu saja yang menjadikan diri kita gemuk. Semuanya yang mengandung sejumlah kalori, makanan atau minuman, itu akan baik itu mau lemak, mau itu protein, mau itu karbohidrat, mau itu gula ya, glukosa ya, bagian dari karbohidrat sebetulnya gula itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh terus kemudian mengalami kondisi di mana semuanya tadi yang mengandung kalori tadi, yang mengandung suplai energi tadi tidak digunakan oleh tubuh kita, dia tidak akan keluar dari tubuh kita dalam bentuk kotoran atau dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin, pipis kita, BAB kita, buang air kecil kita. Mereka tidak dikeluarkan di situ. Mereka sekali lagi disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk cadangan lemak seperti itu. Jadi tidak hanya lemaknya saja, kan kita kayak tadi ya taunya air hangat begitu melunturkan lemak gitu ya, membersihkan lemak di piring atau wajan penggorengan dan sebagainya yang kita pakai yang ada lemak menempelnya, ketika kita tuang dengan air hangat tuh kayak luntur semacam seperti itu patahkan oleh tadi. Ternyata di pencernaan kita air hangat itu akan diubah suhunya sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak serta-merta hangat, bahkan bisa jadi lebih hangat dan sebagainya. Air es juga semacam seperti itu, yang artinya itu tidak akan optimal. Paling mentok ya melunturkan lemak di bagian-bagian kerongkongan kita, lemak-lemak yang menempel seperti itu. Kalau di pencernaan di ini suhunya akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Makanan juga semacam seperti itu untuk bisa dicerna oleh tubuh. Itu poin yang pertama yang mematahkan. Terus kemudian poin yang kedua ya berkaitan dengan air hangat ini apakah melunturkan lemak. Kenyataannya kita gemuk ya, kita bisa berat badan kita naik ya, itu tidak hanya berkaitan dengan lemak saja. Jadi semuanya, protein kah, karbohidrat kah, gula kah, lemak apalagi ya,
semuanya yang mengandung sejumlah kalori tertentu, ya minyak apapun itu pokoknya yang punya kandungan kalori yang notabene awalnya adalah suplai energi, ketika tidak dipakai oleh tubuh, energinya terbuang oleh tubuh, tidak dibuang ya, tidak dibakar, tidak dipakai, tidak dipergunakan, maka akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk sekali lagi cadangan lemak. Secara otomatis itu dikonversi menjadi lemak yang tadinya awalnya protein, yang tadinya awalnya gula, yang tadinya awalnya karbohidrat, minyak, dan sebagainya, itu semuanya akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak seperti itu. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi kenapa seperti saya bilang tadi ya, minuman hangat itu tidak serta-merta melunturkan lemak. Apa yang melunturkan lemak? Yang melunturkan lemak dalam tubuh tentu saja adalah kalori ya, kalori yang masuk yang lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan. Otomatis nanti lemaknya akan diubah kembali menjadi energi, jadi kalori kembali untuk dimanfaatkan oleh tubuh kita, dan secara otomatis lemaknya akan hilang, akan luntur, akan berubah menjadi otot dan apapun sesuai dengan apa yang sedang jalani saat ini. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kunjungi website kami ya, dietkalori.co.id, dan untuk video ini jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga bagi kalian yang belum subscribe, dan ada sosial media kami dari Diet Kalori, ada podcast ya di Spotify, terus kemudian ada Instagram, ada Facebook fanpage juga, silahkan kalian like dan follow. Sampai bertemu kembali dengan saya Rwedeka dari dietkalori.co.id.